Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan dari surat Yakobus pasal yang pertama. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terangi hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya melalui firman-Mu Tuhan, setiap kami mendapatkan berkat-berkat rohani, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi jalan dan kehendak Tuhan buat hidup kami. Berbicaralah kepada kami sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saya akan membacakan dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Semakin jauh kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara sekalian kekasih dalam kasih Kristus, ada banyak hal dalam hidup ini kita perlu memutuskan. Ada keputusan-keputusan yang mungkin itu gampang kita putuskan. Tetapi kita tahu ada banyak dalam hidup ini kita memutuskan perkara-perkara yang sangat sulit, yang tidak mudah dengan gegabah kita putuskan dalam hidup ini. Karena jelas itu akan mengandung resiko, baik itu resiko dalam jangka pendek maupun juga resiko dalam jangka panjang. Dan di tengah-tengah segala hal itu, tentu saja kita membutuhkan satu hal yang penting dalam setiap kita membuat keputusan, yaitu hikmat. Nah, hari ini ketika kita berbicara tentang masalah hikmat, saudara, Yakobus dalam suratnya yang ditujukan kepada jemaat-jemaat di perantauan mengingatkan kita bahwa saat kita mengalami ada persoalan, ada pencobaan atau ujian iman, maka yang perlu dilakukan adalah kita meminta hikmat di masa-masa yang sulit tersebut. Nah, sangat mungkin saudara, yang terjadi pada masa itu adalah jemaat-jemaat Kristen yang ada dalam perantauan, mereka tertekan, mereka mungkin ada dalam kesulitan, mereka ada dalam pencobaan, dan tidak jarang dari mereka mungkin mereka bergumul dengan soal-soal iman mereka. Oleh karena tekanan-tekanan dan pencobaan yang terjadi di antara mereka. Tetapi kita tahu ketika mereka dalam hidup, mereka bergumul dengan segala hal, mereka juga membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Yakobus dalam bagian firman Tuhan ini. Nah, dalam situasi yang penuh dengan pergumulan, situasi yang penuh dengan pencobaan, setiap kita pun saudara, kita perlu hikmat. Agar apa? Yakobus katakan, agar kita itu dimampukan untuk sabar dan tekun terhadap segala ujian. Nah, hasil ketekunan, hasil kesabaran dan ketekunan itulah yang menumbuhkan kedewasaan rohani dalam diri seseorang yang percaya, saudara. Sehingga seorang yang percaya pada Kristus, hidupnya itu bertumbuh secara rohani, bahkan memiliki karakter yang menjadi serupa dengan Kristus. Saudara bisa memperhatikan di ayat yang keempat dalam Yakobus ini. Yakobus katakan supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Utuh secara karakter dan tak kekurangan suatu apapun. Artinya saudara, hikmat membuat karakter kita itu makin terasah dan menjadi karakter Kristus dan tidak mudah goyah dalam iman. Nah, disinilah saudara, kita bisa melihat Yakobus mengajarkan pentingnya memiliki hikmat. Dan dia kemudian melanjutkan di ayat yang kelima. Menariknya saudara, Yakobus katakan bahwa dia tidak langsung menuduh bahwa jemaat-jemaat Kristen tersebut semuanya adalah orang-orang yang kurang berhikmat. Tetapi dengan sangat bijak, Yakobus katakan di ayat yang kelima itu, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Nah, perkataan ini tentu saja memberikan kesempatan kepada setiap jemaat untuk apa? Evaluasi diri tentu saja. Jika memang dalam hidupnya dia membutuhkan hikmat,
dia kurang berhikmat, maka Yakobus menasihati untuk apa? Meminta hikmat kepada Allah. Supaya dengan kita meminta hikmat kepada Allah dan kita memiliki hikmat itu, kita tuh bisa lebih jernih melihat apakah kesulitan hidup yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kesulitan yang memang membangun hidup kita atau itu menghancurkan hidup kita. Kita juga bisa mengantisipasi apa yang harus kita lakukan dengan hal-hal yang terjadi dan kita bisa memahami apakah sebenarnya keinginan daging kita lah yang membuat kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan itu. Atau memang ini adalah sebuah tantangan yang terjadi di luar dari diri kita dan itu menggoyahkan iman kita. Nah, tentu saja saudara, kita bisa jadi lebih jernih melihat apa sebenarnya kehendak Tuhan di balik kesulitan-kesulitan hidup kita ini. Nah, seringkali ketika kita diperhadapkan pada masalah hidup, kita memang datang kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita minta kepada Tuhan? Biasanya kita meminta Tuhan supaya melepaskan kita dari masalah. Atau mungkin lebih rohani sedikit, kita minta Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut. Namun saudara, tidak banyak di antara kita yang datang kepada Tuhan dan meminta hikmat agar dapat dengan tepat merespon setiap masalah hidup tersebut dan bagaimana dengan masalah itu kita justru dapat tampil sebagai pribadi yang mempermuliakan Tuhan. Saudara, disinilah Yakobus bukan hanya mengajarkan kita untuk meminta hikmat kepada Tuhan, tetapi saudara dikatakan bahwa kita harus memintanya dalam iman dan tidak perlu bimbang atau takut. Karena apa? Karena Tuhan pasti menjawab doa. Saudara berbicara tentang masalah iman. Iman itu bukan sekedar kita percaya bahwa doa-doa kita itu pasti akan dijawab. Iman dalam konteks yang ditulis oleh Yakobus ini berarti percaya bahwa Allah bertindak atas hidup kita, percaya dan bersandar kepada janji-janjinya dengan tidak mendua hati. Nah, mengapa Yakobus katakan kita tidak boleh mendua hati, saudara? Karena orang-orang yang mendua hati itu adalah orang yang seperti berpijak kepada dua area yang berbeda. Di satu sisi mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang lain, mengandalkan hikmat dunia, saudara. Tapi di sisi lain dia berpijak dengan mengandalkan Tuhan. Dan tentu saja saudara, orang yang berpijak pada dua area sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak pernah beriman kepada Tuhan. Nah, disinilah Yakobus ingin menekankan bahwa hikmat itu harus disertai dengan iman. Karena bagaimanapun ini adalah soal kedewasaan kita dalam merespon segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini. Kita tidak sedang diperhadapkan untuk memutuskan mana yang tepat tetapi mana yang benar, saudara. Mana yang memuliakan Tuhan lewat keputusan yang kita buat. Nah, hari ini saudara, jika engkau membutuhkan hikmat dalam segala keputusan-keputusan yang engkau buat dalam hidupmu, dalam bisnismu, dalam rumah tanggamu, saudara. Saya mau katakan bagi setiap kita, apa juga yang Yakobus katakan dan Yakobus sampaikan. Mintalah kepada Allah dengan iman. Dan percayalah, Ia akan memberiku hikmat yang engkau butuhkan agar engkau diberikan kekuatan, ketekunan, kesabaran di tengah-tengah segala tekanan dan tetap pada apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang memberikan kami hikmat. Setiap kami Tuhan yang saat ini kami membutuhkan hikmat itu, kami datang dan kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan tambahkan hikmat itu dalam hidup kami. Sehingga dalam segala keputusan hidup kami dapat memutuskan mana yang benar, mana yang memuliakan Tuhan, mana yang berkenan kepadamu. Dan itulah menjadi kerinduan kami Tuhan. Oh Tuhan, tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin.